Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk menghadiri rapat panitia farmasi dan terapi atau PFT pada bulan ini. Perkenalkan, saya Kevin Swandika, berlaku sebagai moderator yang akan memimpin jalannya rapat PFT pada kali ini. Sebelum kita memulai rapat pada pagi hari ini, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai rapat pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada kata sambutan dari Ketua Panitia, lalu disambung dengan penyampaian pokok bahasan, lalu ada tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Baik semuanya, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari Ketua PFT. Saya persilakan untuk Ketua PFT menyampaikan kata sambutannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica, selaku dokter ketua PFT pada kali ini. Baik, saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan semua karena bersedia hadir dalam melaksanakan rapat PFT kita pada bulan ini. Diharapkan semoga rapat kita pada kali ini dapat berjalan dengan lancar dan nantinya dapat mencapai tujuan, yaitu untuk penasehat, panitia yang memberikan nasihat, dan ikut membantu dalam membuat formulasi kebijakan mengenai evaluasi, seleksi, dan kegunaan obat di rumah sakit. Sedangkan untuk pendidikan, panitia yang memberi nasihat dan ikut membantu dalam mendesain program formulasi untuk memenuhi kebutuhan staf profesional seperti dokter, perawat, dan apoteker, serta praktisi kesehatan lainnya, guna melengkapi pengetahuan mutakhir dalam hal-hal yang berhubungan dengan obat dan penggunaan obat, serta agar tercapainya penggunaan obat secara rasional untuk meminimalkan drug-related problem atau drug therapy problem, sehingga dapat meningkatkan efektivitas, keamanan, serta nilai ekonomis dari penggunaan obat di rumah sakit. Baik, saya rasa cukup kata sambutan dari saya. Sekian dan terima kasih. Moderator dapat melanjutkannya. Baik, terima kasih atas kata sambutannya untuk Ketua PFT kita. Selanjutnya kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu penyampaian pokok bahasan. Pada kesempatan ini, kita semua akan membahas mengenai resistensi dan keamanan penggunaan obat dislipidemia, yaitu golongan statin. Mari saya persilakan kepada apoteker untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membahas mengenai keamanan dari penggunaan salah satu golongan obat statin, yaitu atorvastatin. Menurut penelitian Chan et al. 2016, yaitu penelitian pada atorvastatin pada pasien Asia, menunjukkan bahwa tidak ada kasus pasien terkena rhabdomyolysis. Kemudian analisis keamanan bagi muskuloskeletal menunjukkan bahwa pasien yang sudah lama menggunakan atorvastatin terkena mialgia, tetapi kasus yang terjadi masih sedikit. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin menanggapi atau bertanya terkait materi tersebut. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rudi sebagai dokter penyakit dalam di rumah sakit ini. Pertanyaan saya, apakah dalam penggunaan terapi hipertensi menggunakan simvastatin sudah terbilang aman untuk digunakan hipertensi ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang saya persilakan bagi rekan-rekan farmasi maupun apoteker yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Saya persilahkan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya melakukan beberapa penelusuran terkait keamanan simvastatin pada terapi hipertensi. Dan saya menemukan pada jurnal yang disusun oleh Zhang et al. Yang melakukan penelitian dengan metode randomized control trials, dikatakan bahwa meski ada keterbatasan dalam studi Kao et al. Menunjukkan bahwa simvastatin tersebut aman, dapat menurunkan tekanan sistolik ventrikel kanan, dan dapat meningkatkan 6 MWD atau curah jantung dalam laporan studi kasus pengamatan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah cukup untuk dimengerti atau cukup menjawab pertanyaan dari Dr. Rudi sebelumnya?
Baik, menurut saya sudah cukup. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan. Selanjutnya saya persilahkan apabila terdapat pertanyaan lainnya. Saya ingin bertanya, Baiklah, saya persilahkan. apakah dalam penggunaan atorvastatin dan simvastatin terdapat perbandingan keefektifan dalam terapi hiperlipidemia, ataukah memiliki terapi yang sama-sama efektif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan bagi rekan sekalian apabila ingin memberikan jawaban untuk pertanyaan tersebut, saya persilahkan. Baik, saya apoteker Iren. Saya akan mencoba menjelaskan untuk pertanyaan yang disampaikan. Berdasarkan penelitian Joss et al. 2012, mengungkapkan bahwa kedua obat atorvastatin dan simvastatin mengurangi kadar lipid LDL-C, TC, TG, FLDL. Tetapi atorvastatin menghasilkan pengurangan yang signifikan bila dibandingkan dengan simvastatin dalam tinjauan pertama dan kedua. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan efek atorvastatin dengan simvastatin pada enzim hati, SGOT, SGPT, ALP, bilirubin, dan kadar albumin. Studi ini menunjukkan bahwa tidak ada obat yang meningkatkan kadar enzim hati secara signifikan dibandingkan dengan baseline. Dalam 5 bulan pengobatan, obat atorvastatin dan simvastatin ini tidak merusak hati atau hepatotoksik. Tidak ada efek samping serius yang dilaporkan dalam penelitian ini. Studi ini mengungkapkan bahwa atorvastatin mengurangi kadar CK atau creatine kinase secara signifikan bila dibandingkan dengan pravastatin. Pada ulasan kedua, CK merupakan biochemical marker yang digunakan dalam deteksi infark. Studi ini melaporkan bahwa treatment dengan atorvastatin mengurangi insiden cedera miokard selama intervensi koroner dengan placebo, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa atorvastatin yang lebih efektif bila dibandingkan dengan simvastatin pada pasien hiperlipidemia. Ya, saya setuju juga dengan yang dikatakan oleh apoteker Iren tentang efektivitas obat ini. Berdasarkan penelitian Lee et al. 2011, juga menyatakan bahwa simvastatin dan atorvastatin sangat manjur dalam menurunkan kadar lipid dan mencegah penyakit koroner. Secara umum, hasil uji coba skala besar mendukung tolerabilitas statin yang sangat baik. Namun cukup besar variasi penurunan kadar lipid setiap individu menanggapi obat-obatan ini. Individu sebagai respon terhadap obat-obatan dan variasi genetik mungkin menjadi salah satu penentu utama. Enzim sitokrom P450 berperan penting dalam metabolisme lebih dari 50 obat-obatan kardiovaskular, termasuk simvastatin dan atorvastatin, yang dimetabolisme terutama oleh CYP 3A4 dan CYP 3A5 di usus dan hati. Saya juga sependapat dengan rekan saya, apoteker TA. Berdasarkan penelitian Banner A et al. Pada tahun 2014, menjelaskan bahwa rosuvastatin dan atorvastatin efektif dalam terapi hiperlipidemia, terutama dalam mengurangi kadar trigliserida. Namun, pada penelitian ini juga saya mendapatkan bahwa obat statin yang paling efektif dalam terapi penurunan LDL adalah rosuvastatin. Jadi, penggunaan kedua obat ini dapat dipertimbangkan sebagai pilihan terapi karena memiliki efektivitas terapi yang tinggi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan dari Saudara Sasa? Ya, sudah cukup. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kembali jika masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sebelumnya saya apoteker Tea ingin menyanggah terkait penggunaan simvastatin karena saya menemukan penelitian Kain et al. 2015 bahwa penggunaan simvastatin dapat menyebabkan resistensi insulin karena dapat mengakumulasi asetil-CoA yang merupakan prekursor dari asam lemak.
sehingga dapat menyebabkan komplikasi terhadap pasien, terutama diabetes. Seperti itu. Baik, jika demikian, menurut saudara bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Kalau menurut saya, penggunaan simvastatin ini perlu dimonitoring lebih lanjut untuk mencegah terjadinya komplikasi tersebut. Sekian. Baik, sebelumnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya, untuk efek samping yang ditimbulkan, lebih aman mana ya kira-kira penggunaan simvastatin atau atorvastatin? Baik, menurut Razak et al. 2012, dilihat dari efek sampingnya, penggunaan atorvastatin lebih aman daripada penggunaan simvastatin. Efek samping dari simvastatin sendiri yaitu mual, muntah, sakit punggung, konstipasi, dispepsia, sulit bernafas, dan kesemutan. Baik, apakah sudah cukup menjawab pertanyaan dari Saudara Sasa? Sudah cukup, terima kasih. Baiklah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada siang hari ini? Tidak ada lagi sepertinya. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka rapat PFT kita pada pagi hari ini saya akhiri dengan hasil rapat bahwa penggunaan obat atorvastatin lebih efektif dibandingkan dengan simvastatin, dan penggunaan rosuvastatin juga dapat dipertimbangkan untuk terapi lebih lanjut. Sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, akan lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah menghadiri rapat pada siang hari ini. Tetap jaga kesehatan dan lakukan social distancing karena pada hari ini kita masih dilanda pandemi corona. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.